Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Teknologi Input dan Output dalam Pengembangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Nanda selaku moderator dan teman saya Alfian Julianto, Hagai Sembiring, dan Wira Saputra. Langsung saja yang akan dijelaskan oleh Alfian Julianto. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan peran teknologi input atau output dalam pengembangan perangkat keras. Yang pertama ada perbaikan efisiensi. Dengan adanya teknologi I atau O yang cepat, perangkat keras bisa lebih efisien dalam mengirim dan menerima data. 2. Penyederhanaan komunikasi. Input atau output yang baik memungkinkan perangkat keras untuk berkomunikasi dengan perangkat lain, memungkinkan koneksivitas yang lebih baik. Yang ketiga ada pemantauan dan kontrol. Teknologi I atau O memungkinkan pemantauan dan pengendalian perangkat keras secara efektif, membantu meningkatkan performa dan kendalanya. Yang keempat ada koneksi jaringan. Teknologi I atau O juga terlibat dalam komunikasi melalui jaringan. Perangkat lunak menggunakan I atau O untuk mentransfer data melalui koneksi jaringan seperti Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Yang kedua, peran teknologi input atau output dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada penerimaan input. Teknologi I atau O memungkinkan perangkat lunak untuk menerima input dari pengguna melalui berbagai perangkat input seperti keyboard dan mouse. Dan yang kedua ada pemrosesan data. Data yang diterima melalui teknologi I atau O dapat diproses oleh perangkat lunak, memungkinkan pengolahan informasi dan eksekusi fungsi. Yang ketiga ada penyajian output. Teknologi I atau O memungkinkan perangkat lunak untuk menyajikan output kepada pengguna melalui monitor atau perangkat tampilan lainnya. Contoh penerapan teknologi input atau output pada perangkat keras. Rumah cerdas. Teknologi I atau O memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat elektronik di rumah seperti lampu dan AC melalui pemerintah suara atau aplikasi. Yang kedua ada smart chart. Smart chart menggunakan teknologi I atau O seperti sensor detak jantung untuk melacak kesehatan dan memberikan informasi yang berguna pada pengguna. Dan yang ketiga ada termostat pintar. Termostat pintar menggunakan teknologi I atau O untuk mengatur suhu di rumah sehingga membuat pengguna lebih nyaman dan hemat energi. Oke, terima kasih kepada Alfian. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian dari komponen komputer atau input dan output. Yang pertama, input device. Input device merupakan bagian dari perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data ke komputer serta memungkinkan pengguna berinteraksi dengan mengontrolnya. Berdasarkan fungsinya, input device dibagi menjadi dua, yaitu peralatan input secara langsung dan tidak langsung. Peralatan input secara langsung merupakan input device yang dimasukkan secara langsung yang akan diproses tanpa memerlukan media lain seperti keyboard, mouse, scanner, dan lainnya. Sedangkan peralatan input tidak langsung seperti disket, hard disk, dan lainnya. Yang kedua, output device. Perangkat output adalah perangkat keras apapun yang digunakan untuk mengirim data dari komputer ke perangkat atau pengguna lainnya. Biasanya sebagian besar peripheral keluaran dimaksud untuk digunakan pengguna sehingga mereka menerima data yang diproses dari komputer dan mengubah dalam bentuk audio, video, atau reproduksi fisik. Contoh umum perangkat keluaran adalah monitor dan proyektor atau video, headphone dan speaker atau audio, atau printer dan plotter atau reproduksi fisik dalam bentuk teks atau grafik. Contoh penerapan teknologi input atau output perangkat lunak. Yang pertama, asisten virtual. Asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant menggunakan teknologi input dan output untuk menerima perintah suara dan memberikan informasi terkait kepada pengguna. Yang kedua, permainan interaktif. Permainan komputer atau konsol menggunakan teknologi input atau output seperti controller atau sensor gerak untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pemain. Yang ketiga, software grafis. Software grafis menggunakan teknologi input dan output untuk menampilkan gambar dan animasi yang menarik, memberikan pengalaman visual yang kaya kepada pengguna. Selanjutnya dibacakan oleh Wira.
Terima kasih kepada Hagel. Selanjutnya saya akan membacakan pentingnya teknologi input atau output dalam pengembangan perangkat keras. Yang pertama, konektivitas yang lebih baik. Teknologi I atau O yang canggih memungkinkan perangkat keras terhubung dengan perangkat lain, menciptakan ekosistem yang terintegrasi. Yang kedua, kualitas dan performa. Teknologi I atau O yang baik dapat meningkatkan kualitas dan performa perangkat keras, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang ketiga, inovasi yang lebih lanjut. Dengan teknologi I atau O yang kuat, pengembangan dapat menciptakan inovasi baru dan mendorong perkembangan perangkat keras ke level berikutnya. Pentingnya teknologi input atau output dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, interaksi pengguna. Teknologi I atau O memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak melalui input dan output yang intuitif dan responsif. Yang kedua, fungsionalitas dan ditingkatkan. Dengan teknologi I atau O yang baik, perangkat lunak dapat menyediakan fungsionalitas yang lebih kaya dan kompleks. Yang ketiga, pengalaman pengguna yang lebih baik. Teknologi I atau O yang canggih dapat meningkatkan pengalaman pengguna, membuat lebih mudah dan menyenangkan. Keuntungan menggunakan teknologi input atau output dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, memudahkan pengguna. Teknologi I atau O memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan lunak secara yang mudah dan intuitif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan teknologi I atau O yang efisien, pengguna dapat meningkatkan produktivitas dan efisien dalam tugas sehari-hari. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Teknologi I atau O yang canggih dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan perangkat keras dan lunak, melindungi data dan privasi pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Terima kasih kepada Wira. Saya akan melanjutkan tentang kerugian menggunakan teknologi input atau output dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, keterbatasan bandwidth. Mungkin memiliki keterbatasan bandwidth yang dapat membatasi kecepatan transfer data antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, kerentanan dan keamanan. Perangkat keras input-output dapat menjadi titik rentan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sah untuk mengakses atau merusak data. Keamanan harus menjadi prioritas dalam desain sistem untuk melindungi informasi dan fungsi yang sensitif. Yang ketiga, kerentanan keamanan. Perangkat input atau output dapat menjadi titik rentan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sah untuk mengakses atau merusak data. Selanjutnya, kesimpulan. Teknologi input atau output memainkan peran krusial dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, kemampuan input atau output yang efisien memungkinkan perangkat untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya secara responsif dan akurat. Kecepatan, kapasitas, dan jenis antarmuka input atau output menjadi faktor penentu dalam kinerja fungsionalitas perangkat keras. Sementara itu, dalam pengembangan perangkat lunak, teknologi input atau output memiliki dampak langsung dalam pengalaman pengguna. Kualitas interaksi antara pengguna dan perangkat lunak sangat tergantung pada efektivitas sistem input atau output. Baik, itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.